Di depan leluhur hitam, Qin Yichen sama lemahnya dengan semut. Dan di depan kekuatan leluhur hitam, dia bahkan tidak layak untuk mengaum, hanya untuk menyerah dan berlutut. Setiap kali Heiju berbicara, setiap suara menggeliat dari kegelapan yang tak terhitung jumlahnya, semua orang bisa jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Tapi kali ini, raungan Qin Yichen mungkin tidak bisa membuat Hei Ancestor takut, tapi setidaknya, itu cukup untuk membuat wajah Huang Meteorit King tiba-tiba berubah. Bahkan kegelapan yang menghantui roda surga, mencoba mengaburkan miliaran cahaya, bergetar sedikit. Kontrak surga. Tanda seru. Ketika sampai pada 4 kata ini, Raja Meteorit liar mengertakkan giginya. Jika bukan karena kontrak surgawi, ras manusia, naga sejati, dan bahkan hewan murahan tidak akan dipertimbangkan. Namun, keberadaan kontrak jalur surgawi membuat Raja Meteorit Huang berkeringat untuk leluhur hitam. Meskipun pada saat ini naga nyata yang menakjubkan antara langit dan bumi ini hanya diubah oleh Roh Kaisar, kontrak surga juga ada pada Roh Kaisar. Selain itu, kontrak surgawi, itu adalah naga sejati dan semua ahli waris dari 10 foto. Setiap kali seseorang terbunuh, hukuman kontrak jalan surgawi akan datang sekali. Dan naga sejati ini terdiri dari naga sejati yang tak terhitung jumlahnya dan pembangkit tenaga listrik dari 10 foto. Bisa dibilang nenek moyang hitam selalu memenggal kepala naga sejati ini. Yang perlu diperdebatkan bukan hanya kekuatan yang membuat Raja Meteorit liar itu ketakutan, tapi juga hukuman kontrak surgawi. Trik yang kejam sekali. Raja Meteorit yang sunyi berteriak dengan marah, dan melihat bahwa langit bersinar, dan kegelapan menghilang. Kelompok sisa ini, mengandalkan roda langit, membawa langit ke permukaan. Tidak. Kekuatan roda surga sama menakutkannya. Heiju, naga sejati dan 10 foto saya, apakah Anda sudah selesai? Tanda seru. Bai Shouqiong mencondongkan tubuh ke langit dan mengguncang seluruh tubuhnya. Dia ingin naik ke langit. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia seperti debu di depan Hei Ancestor. Namun, dia berasal dari klan Bais. Dia bisa membangkitkan kekuatan kontrak surgawi. Ledakan. Roda surga terus berputar, dan di antara miliaran kecemerlangan, semuanya bersinar dengan cahaya. Memantulkan 8 alam belantara, membuat alam semesta yang cerah muncul. Naga asli tetap hidup di roda surga, dan roda surga telah muncul lagi. Keduanya menyatu. Pada saat ini, kekuatan tempur naga asli ditampilkan sepenuhnya. Bagaimana dengan Raja Dewa Kuno? Long Yin juga sangat marah. Roda surga melonjak. Naga yang sebenarnya mengaum. Qin Yichen hanya berpikir bahwa trik yang ditemukan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya ini tidak terkalahkan. Meskipun kontrak surga untuk melindungi naga sejati dan keturunan si Fang Protoss yang tak terhitung jumlahnya, pembangkit tenaga listrik yang ditandatangani hanya pada saat naga sejati telah pergi. Selama ratusan juta tahun, pembangkit tenaga baru yang tak terhitung jumlahnya telah lahir antara langit dan bumi. Mereka tidak terikat oleh perbuatan surga, seperti gagak emas yang memetik lang, dan kaisar iblis dengan 1000 wajah. Kekuatan pembangkit tenaga listrik ini juga luar biasa. Belum lagi semakin cepat makhluk di dunia ini lahir, semakin kuat mereka. Namun, pembangkit tenaga listrik ini lahir lusa dan berdiri di dunia masih kalah dengan Dewa Kuno, dan bahkan sulit ditandingi. Dapat dikatakan bahwa ribuan roh kaisar ini menggunakan trik untuk menangani makhluk yang diperoleh ini. Qin Yichen merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang dapat dikalahkan. Dan untuk menghadapi kekuatan langit dan bumi, seperti Raja Dewa Kuno seperti leluhur hitam, Anda dapat mengandalkan kontrak surga dan bersaing dengannya. Trik ini, layak untuk dilakukan, bisa membuat Raja Meteorit liar merasa sangat takut. Bahkan Raja Meteorit liar merasa bahwa jika trik ini dilawan olehnya, dia mungkin sudah mati. Namun, apakah itu Qin Yichen, Ke Tiangxuan, dan orang yang kuat? Mereka meremehkan kekuatan leluhur hitam. Dengan kata lain, sebelumnya, mereka tidak pernah memenuhi syarat untuk menyaksikan betapa mengerikan kekuatan leluhur kulit hitam. Apakah roda surga rusak? Suara Hei Ancestor terdengar lagi, dan pada saat ini, hati Qin Yichen bergetar hebat, hanya untuk merasakan bahwa kegelapan yang baru saja tersapu oleh alam semesta lang-lang, datang ke hatinya lagi. Jika Ruo, roda dao surgawi runtuh. Kemudian, naga asli tidak akan lagi dapat menggunakan kekuatan roda jalan surgawi. Kegelapan menutupi segalanya, dan kontrak jalur surgawi, tampaknya akan sulit untuk menghentikan leluhur hitam. Qin Yichen gemetar dengan keras di sekujur tubuh. Seolah-olah dia berada di gua es, diselimuti layu dan kegelapan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak bisa merasakan harapan sedikit pun. Dia tiba-tiba teringat, mungkin, sejak awal, leluhur kulit hitam tidak berencana untuk merebut roda surga. Dengan kata lain, merebut roda surga adalah pilihan pertama leluhur hitam. Tetapi itu bukanlah satu-satunya pilihan. Apa yang harus dilakukan Heiju adalah menghancurkan roda surga. Biarlah naga sejati, biarlah mereka, tidak lagi memiliki berkah harta surgawi ini. Untuk leluhur kulit hitam, itu juga bisa membantai semua yang ada di klan Bais. Ledakan. Tanda seru.
Tanda seru. Pada saat itu, kegelapan luar biasa. Dalam kegelapan itu, Qin Yichen sepertinya melihat naga ajaib melonjak. Tidak. Bukan hanya naga. Ada ras yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya. Berkelahi dan membunuh naga sungguhan. Seolah-olah semua kekuatan di dunia tercermin dalam kegelapan. Membuatnya begitu gelap sehingga tidak ada langit dan tidak ada alam semesta. Qin Yichen bergidik. Dan semua yang kuat di bawah kegelapan saat ini bergidik. Tapi bagaimana naga asli bisa membuat leluhur hitam berhasil? Aku melihat naga asli bangkit dan bertarung. Kekuatan naga, dan bahkan tubuh dari sisik naga yang tak terhitung jumlahnya, menutupinya di roda surga, dan melindungi roda surga. Biarkan rantai yang melonjak dalam kegelapan menembus sisik naga, dan mereka tidak diizinkan untuk menghancurkan kontrak surgawi. Tampaknya jika mereka membunuh mereka, itu akan cukup untuk menyentuh kontrak surgawi. Gemuruh. Qin Yichen terhuyung-huyung di bawah kakinya, hanya untuk merasakan bahwa dunia bergetar. Itu adalah semacam kekuatan surgawi yang membuat orang merasa tidak penting. Dan itu adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan murka kontrak surgawi. Menghadapi kekuatan semacam itu, tampaknya makhluk dari semua ras tahu seberapa tinggi langit, seberapa tinggi tak terjangkau, dan betapa kecilnya mereka. Bahkan jika itu lebih kuat dari bekas alam kaisar, itu menarik ribuan cara untuk datang ke kerajaan. Tetapi 10.000 cara ini juga antara surga dan bumi. Dan alam kaisar yang kuat hanya bisa berdiri di antara surga dan bumi, melihat ke langit. Bum bum bum. Tianwei sangat marah. Naga asli itu luar biasa, dan kecemerlangan roda surga bahkan lebih terang. Pada saat itu, kegelapan dan cahaya bertabrakan, dan kekuatan yang mengguncang bumi bertabrakan, dan roda jalan surgawi bergetar, seolah-olah langit klan Bais akan runtuh. Yang tidak diketahui Qin Yichen adalah bahwa di aula yang hancur dari pengadilan pertama yang diselimuti kegelapan, raungan Xingtian seperti dewa perang, dan getaran rantainya membuat Shenlong Tai bergetar 3.000 kali. Dunia sepertinya runtuh. Xingtian sangat ganas, dan rantai di sekujur tubuhnya terjun ke tubuh dewa perang yang tangguh dan galak, menembus jauh ke dalam tulang-tulangnya dari dewa perang, tetapi sulit untuk menghentikan semangat juangnya. Jauh di dasar sungai Tianhe, sebuah kepala tiba-tiba muncul dari cangkang kura-kura, melihat ke langit, secara bertahap menunjukkan keganasan. Saya bukan kura-kura, saya saudara mereka, saya bukan saudara. Namun, tampaknya saat kegelapan dan cahaya melintas, kepalanya tiba-tiba menyusut menjadi cangkang kura-kura, menggigil. Kamu adalah kura-kura dengan kepala menciut. Kamu sudah kalah dari leluhur hitam. Kamu takut dulu. Sekarang, kamu hanya bisa tinggal di sini,